Iya, karena curut NU itu yang ngasih sodako buat Oknum Habib itu. Ya, Oknum Habib itu bisa kebeli mobil, bisa kebikin pesantren itu oleh curut NU. Dipalakin, Ya. asik. Yang penting kita tidak jadi curut antek Belanda. Ya, jangan pernah mundur. Di darat, di medsos, apapun yang terjadi, bismillah bikudurat hadapi. Maju dalam kebenaran. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini jadi gemetaran kayak gini saya. Ada Gus Muadi, ada Kimat dari gemetaran. Yang saya hormati Abu Karom Haji Fauzun, ini putra guru saya. Dasari Cakung, Muhaddas saya. Akhir kiram Haji Imam. Tak lupa Gus Maad, ini Sunan Ampel muda ini. Amin. Gus Islah Bahrawi yang sering saya monitor konten-kontennya, termasuk Pak yang terhormat Bapak Dijen Bagus. Amin. Amin. Saya doakan jadi Kapolri. Amin. Amin. Orang Pandeglang asli nih. Pandeglang. Asli Pandeglang. Bagus. Amin. Kalau di aku saya juga orang Pandeglang nih. Dari itu Bagus Bakri Prati Kusuma. Saya tanpa Pandeglang. Dari apa yang terhormat Gus Mar. Lalu Pak nih, sohib saya Gus Baidowi. Ini ketemu di sini. Alhamdulillah. Ke Haji Alwi, mohon maaf, dan kepada saudara saya itu Gus Nur Fadil, sebagai ketua Babat Banten, dan sohib saya semua yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu-satu. Saya ini bangga jadi curut NU. Jadi curut NU bangga saya. Iya, karena curut NU itu yang ngasih sodako buat Oknum Habib itu. Ya, Oknum Habib itu bisa kebeli mobil, bisa kebikin pesantren itu oleh curut NU. Dipalakin, Ya. asik. Dipalakin kali. Ya. Walaupun dibilang orang curut NU itu ya cuma bawa gula 1 kilo doang. 1 kilo gula tapi dia kebeli Iya. mobil mewah pesantren apa ya? Gila ya. Itu ajaibnya curut NU itu ya. Ajaibnya curut NU seperti itu. Yang penting kita tidak jadi curut antek Belanda. Ya. Subhanallah. Dalam hal ini sebetulnya saya tadinya tidak sengaja melihat Haji Imam itu. Tidak sengaja, saya benci ke dia kok. Haji Imam gak datang ke pondok saya. Saya kasih nanya-nanya ini, mana Haji Imam ya? Bulan kali. Bawa istri saya. Bulan puasa itu awalnya kronologis nih. Bulan puasa itu kan karena bulan puasa yang nggak ada kegiatan, nonton TV nggak ada TV di rumah. Lihat keluarga pada tidur, santri pada tidur, walaupun hanya sedikit. Yang lihat di YouTube ada Haji Imam, nih kata sini musuh saya nih. Coba ngomong apa nih? Ngebahas nasab, nggak tertarik saya. Nah ini dia nih. Memang dari dulu saya monitor nih oknum Habib ini dari dulu, dari 10 tahun yang lalu. Jujur aja saya tidak suka dengan arogansinya, radikalnya dan sebagainya. Jujur aja tidak suka. Karena saya menganggap itu nanti provokasi dan pecah NKRI. Dan itu mengarah kepada kebencian rakyat pada Umaro. Saya tidak ingin terjadi di Irak. Di Irak itu hancur karena diprovokasi rakyat sehingga benci ke Umaro. Saddam Hussein hancur itu karena diprovokasi. Pengalaman saya ke Irak dulu waktu ziarah ke Syamul Qadir, saya bertanya ke si Ahmad itu, oh iya, lupa nggak bawa kiai ini. Ketika saya di Irak itu saya nanya ke orang Irak, Ahmad bagaimana menurut engkau setelahnya Irak ini pasca Saddam Hussein dihancurkan, ditumbangkan? Menyesal. Menyesal kan? Kenapa menyesal? Karena kekayaan Irak habis sekarang. Dari situ saya berpikir, analisa saya, Irak ini hancur karena diprovokasi rakyat, dibuat benci pada Umaro. Dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia.
dilakukan oleh siapapun, baik di HTI atau Wahabi dan sebagainya. Kembali ke Haji Imad lagi nih. Saya bilang ini Haji Imad ini bener enggak ya ini? Kok berubah ya? Kirim itu sama saya. Beliau waktu itu masih pakai azmat kan. Ya gitu ya. Saya penasaran nanti. Takutnya ini saya mau dukung masih duit enggak dia beri sekali kan? Repot gitu. Mereot gitu. Saya ke Gus Ajis, anak saya, Gus Ajis buka kitab nasab. Bener kan di Haji Imad? Nah kita siapkan kitab nasab sekitar 12 ya, 13 ya. Saya cek, oh ya benar. Maka dari situ saya dukung. Ya, saya menekan Oknum Habib untuk membuktikan agar terkonfirmasi. Dan saya dukung Haji Imad menyarankan STM. Itu kronologisnya. Karena ini nasab ini sudah dibahas oleh Haji Imad, walaupun ilmu saya lebih tinggi daripada dia sebetulnya. Saya nggak boleh merusak lahan orang kan. Maka saya calling down dulu. Dilihat di YouTube itu ada Bahar Smith. Nah ini dia. Ketika beliau menafikan Wali Songo nakenan ini, nah, baru saya angkat bicara. Kenapa? Ya gimana juga Haji Maujud ini turun Wali Songo. Saya Astari Cakung ini ibunya Ratu loh. Yes. Ya kan? Saudara saya semuanya di Kesultanan Banten itu juga dzurriyyah Wali Songo. Dan saya berpikir bagaimana dan jadinya nanti kalau dinafikan, ketika ini opini ini diterima oleh rakyat Indonesia, nasib keturunan Wali Songo yang sekarang yang ke depan, mereka akan tertekan secara psikologi. Ini harus dimerdekakan, ini harus dilawan. Raden Syarif, saya tidak menekan masalah nasabnya, dzurriyyahnya tidak. Tetapi ini akan membuat kanan psikologis nanti kepada saudara kita. Masalah nasab saya mah ya mau keturunan Adam juga nggak apa-apa ya. Tapi PSDN juga boleh, takut saya ini keturunan babi cowok apa gitu. Jadi ya saya senang itu bukan masalah nasab bagi saya, untuk nggak peduli saya nasab Mesir. Yang penting saya kan udah ganteng juga sih. Ya, kalau ini udah ganteng, bininya udah 2, udah cukup lah. Walaupun masih kalah bagus banget. Di bawah semua. Saya hanya melihat sisi lain. Pembicaraan Bahar ini berpengaruh kepada psikologi. Akhirnya saya kembangkan, jangan ada lagi di Indonesia penjajahan setelahnya Belanda. Jangan ada penjajahan psikologi, jangan ada lagi penjajahan dunia intelektual. Maka Haji Imad ini harus didukung. Dan jangan repotkan pemerintah nanti ketika itu opini publik mengatakan dzurriyyah Wali Songo tidak ada. Ini pemerintah harus merubah nanti sejarah. Nggak ada buku sejarah tuh. Dzurriyyah Wali dihapuskan. Dihapuskan pemerintah, pendidikan ini nggak ada sejarah turunan Wali Songo, nggak ada nanti. Ini repotkan pemerintah. Termasuk KTP Nur Fadil yang kau bagus itu dirubah, jangan ada itu. Hilang semua itu ya. Jangan ada itu. Ya itu. Wali Songonya sudah hilang. Iya, Wali Songo sudah hilangkan. Oleh karena itulah motivasi itulah yang membuat saya, walaupun saya penakut sebetulnya. Oh penakut sekali. Oh ini saya tahu resikonya akan diancam, akan dipersekusi, diserang di medsos dan sebagainya. Karena kenapa berani? Ya karena ada sedikit aja yang membuat saya berani itu sebetulnya dari kaum Ba'ali itu. Iri saya itu Gusman. Jujur aja iri. Irinya enak aja dia tuh. Kalau dia nikahin perempuan lokal pribumi boleh. Enak dia mah. Giliran kita nggak boleh. Ya kan? Enak banget ya. Ya. Jadi ngiri kita. Benar kayaknya. Nggak boleh kita bahkan. Nah itu ngiri. Humor ya. Oleh karena itulah faktor yang membuat saya ini berani menghadapi resiko.
Faktor lain yang membuat saya berani, saya tidak bisa membayangkan ketika Duriah yang saya, siapapun di Wali Songo, para pejuang di Cirebon, bagaimana dia dipancung, kiwasit dan sebagainya dibuang itu tidak dihargai. Tidak dihargai. Dan bukan hanya itu, saya seringkali menerima laporan dari darat, beberapa oknum Habib memang sudah arogan. Terkadang mencepelekan wali-wali kita, ulama-ulama kita, semenjak dulu sebetulnya. Bukan hanya di medsos, tapi memang di darat banyak yang laporan. Saya pikir ini tidak bisa dibiarkan. Ini harus di kantor, ini harus dilawan. Dan semuanya arah saya itu sebetulnya hanya untuk Pancasila, hanya untuk NKRI, hanya untuk damai. Hanya itu. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang anjing babi. Saya tidak ingin di Indonesia ada lagi oknum dai yang membuat provokasi agar rakyat membenci ulama yang dekat dengan Umar. Saya tidak ingin. Karena ketika ulama dengan Umar dipisahkan, maka satu kebodohan, kemunduran Indonesia tidak akan pernah kuat ketika ditinggalkan oleh ulama. Dan mereka ini membunuh. Ini sangat berbahaya. Tidak akan pernah berdiri Indonesia tanpa kekuatan ulama. Nah, oleh karena itu, maka apapun yang terjadi, saya mencoba untuk mengkanter, ya. Dan saya menganggap kejadian ini judulnya oknum Mbak Alim ini kualat ke Wali Songo ini. Kalau saya ini kualat ke Wali Songo ini, kalau saya kualat ke Wali Songo. Saya yakin siapapun dia yang menghinakan Duriah Wali Songo, ini Wali Songo tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah ridho. Dan saya yakin Wali Songo dengan berkah karomanya akan membela orang-orang yang membela keturunan Wali Songo. Amin ya. Amin ya Allah. Sejatinya perjuangan ini sejatinya menurut saya untuk Indonesia. Yes. Haji Imad untuk Indonesia, untuk NKRI. Gus Fuad untuk NKRI. Untuk Pak Jokowi sama Ki Ma'ruf kemarin Habib itu ikut Prabowo. Saya yakin semua, saya lihat dari KBN Nusantara, saya monitor, saya pelajari dari yang lain, dari Gus Islah Pak Bahrawi, saya lihat semuanya. Oh, ini semua untuk NKRI, untuk merah putih. Maka di situ saya bela semuanya. Saya tidak sedikit pun saya tidak setuju dengan mereka. Ini politik tidak. Nggak ada ini unsur politik. Ini semuanya saya lihat untuk NKRI. Ini untuk Pancasila. Maka semua dukung. Gus Fuad saya dukung, Gus Baidowi semua itu. Karena NKRI. Itu yang membuat saya berani untuk melakukan apapun. Saya lawan di medsos, ya termasuk di darat juga banyak sih persekusi. Ada juga ya yang ya ada. Oh, tapi kalau saya memang tidak seperti Haji Imad. Ada yang persekusi di darat, dia mah cemen, enggak saya. Udah dilatih oleh Allah Ta'ala saya. Ketika ada yang mempersekusi di darat lewat WA, saya disuruh minta maaf ke si Bahar. Ada oknum FPI. Nanti suruh tim kaki. Polanya hampir sama seperti Iya. semua ya. Iya, suruh minta apa? Dia jual-jual tarekat ke saya. Suruh bagus konten. Katanya Kak Haji kan tokoh tarekat, harus legowo lah demi umat. Minta maaf lah ke Bahar. Oh, saya telepon langsung. Saya tidak akan pernah minta maaf ke si Bahar. Kamu bilang ini untuk umat. Emang kau pikirin Duriah Wali Songo bukan umat? Duriah Wali Songo ini umat Nabi Muhammad. Bahkan Duriah Rasulullah Muhammad yang di dalam darahnya ada darah Sayyidina Hasan dan Husain. Ini untuk umat. Kenapa kamu bilang bukan untuk umat? Saya bilang. Ini kiai nanti banyak kiai-kiai ini ramai. Suruh datang kiainya ke sini. Enak saya berantem dengan kiai mas. Saya ajak ngopi nanti. Jadi karena dan intinya Allah. Saya dukung semuanya dan jangan pernah mundur. Di darat, di medsos, apapun yang terjadi, bismillah bikudurat hadapi. Maju dalam kebenaran. Teruskan, Indonesia akan meridhoi kita. Amin. Amin. Tumpah darah negara kita tidak boleh ada penjajahan lagi. Bila perlu itu gelar Habib diganti aja.
dengan mas, kayak dengan ceng, dengan apa aja, ditambah. Ya kan? Supaya menusantara gitu. Kalau memang dia ingin diaku pribumi itu saudara kita, udahlah. Jangan dijadikan jargon. Dan jangan lagi ada yang jual-jual durian Nabi Muhammad hanya untuk mempersekusi orang. Jangan kotori Nabi Muhammad untuk nafsu mereka. Jangan kotori agama Islam hanya untuk nafsu mereka. Agama Islam itu mulia. Nabi Muhammad mulia. Kalau itu dijadikan dagangan, maka kita diam pun, ya menurut saya itu sama aja kita membiarkan Nabi Muhammad dilecehkan. Itu diantara. Mungkin ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya bisa panjang lebarnya. Ngeri ada Gusmuat saya. Demikian wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.